Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia dari 3M akan menjelaskan tentang perilaku belanja pelanggan dalam retail. Perilaku konsumen sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Lalu bagaimana caranya agar retail mampu bersaing dengan kompetitornya, yaitu dengan menambahkan nilai produk atau add value. Beberapa langkah yang dapat dilakukan retail untuk dapat bersaing dengan kompetitornya, yaitu dengan nilai penetapan harga atau pricing value. Yang kedua adalah nilai lokasi atau location value. Yang ketiga adalah layanan konsumen atau customer value. Yang keempat adalah penyediaan pelayanan suasana atau atmosphere value. Ada beberapa gambaran atau perspektif pengambilan keputusan atau decision making perspektif. Perspektif pengambilan keputusan melibatkan pertimbangan dua rute. Yang pertama adalah rute keterlibatan tinggi atau high involvement decision, dan yang kedua adalah keputusan keterlibatan rendah atau low involvement decision. Tingkat konsumen Keputusan keterlibatan tinggi adalah tingkat konsumen secara aktif dalam proses pembelian keputusan, mulai dari proses awal hingga proses akhir. Nah, pada umumnya keterlibatan tinggi ini memiliki resiko yang tinggi. Jadi misalkan seseorang itu membeli dan melakukan kesalahan dalam pembelian, itu memiliki kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, di sini konsumen berperan aktif mengenai info dari produk tersebut. Yang kedua adalah keputusan keterlibatan rendah atau low involvement decision adalah tingkat keterlibatan konsumen yang bersifat pasif di dalam proses pengambilan keputusan pembelian sebuah produk mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Nah, kalau yang keputusan keterlibatan rendah ini memiliki risiko yang rendah. Jadi misalkan seseorang melakukan kesalahan dalam pembelian pun, dia tidak akan memiliki kerugian yang sangat berarti. Produk yang biasa dibeli dari keputusan pembelian keterlibatan rendah ini adalah pembelian snack. Jadi misalkan snack itu kalau pun salah pembelian itu hanya mungkin rasanya yang tidak enak atau terus. Yang kedua adalah perspektif pengalaman atau experiential perspektif. Ada dua jenis pembelian yang dapat diteliti dari perspektif pengalaman. Yang pertama adalah pembelian yang dilakukan pencarian keragaman, dan yang kedua adalah pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau implisif. Implisif adalah satu desakan hati yang tiba-tiba dengan penuh kekuatan dan tidak direncanakan untuk melakukan pembelian langsung tanpa banyak memperhatikan akibatnya. Yang ketiga adalah perspektif pengaruh perilaku atau behavioral influence perspektif. Itu adalah konsep citra diri atau self concept. Menurut Schiffman, citra diri adalah bagaimana seseorang individu melihat keseluruhan gambaran diri dan eksistensi dirinya. Terdapat 4 jenis konsep diri. Yang pertama adalah konsep diri aktual, dan yang kedua adalah konsep diri ideal, dan yang ketiga adalah konsep diri sosial, dan yang keempat adalah konsep diri sosial ideal. Lalu materi selanjutnya adalah motivasi belanja konsumen. Motivasi sendiri dapat didefinisikan sebagai dorongan dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu atau dalam hal ini adalah pembelian. Motivasi belanja konsumen ini dibagi menjadi dua, utilitarian shopping motivation dan hedonic shopping motivation. Utilitarian shopping motivation sendiri didefinisikan sebagai motivasi yang didasarkan pada pemikiran yang benar-benar rasional dan objektif. Dan sedangkan hedonic shopping motivation itu adalah didasarkan pada pemikiran yang subjektif atau emosional.
Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang hedonic motivation. Kenapa? Karena utilitarian itu merupakan atribut produk rasional secara objektif, dan sedangkan hedonic motivation mencakup keseluruhan emosional, kesenangan, panca indera, dan perkembangan estetik. Lalu ada beberapa kategori dalam hedonic motivation ini. Yang pertama adalah adventure shopping. Jadi adventure shopping itu ketika seseorang berbelanja, dia itu merasa memiliki pengalaman tersendiri dalam proses pembelanjaan tersebut. Yang kedua adalah social shopping motivation. Kalau social motivation ini menurut mereka tuh kenikmatan berbelanja tercipta ketika mereka menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman dekat mereka. Yang ketiga adalah gratification shopping. Yang keempat adalah ideal shopping. Kelima adalah role shopping, dan keenam adalah value shopping. Materi selanjutnya pembelian tak terencana atau unplanned buying. Pembelian tak terencana ini dibagi menjadi dua, yaitu reminder purchase dan impulse purchase. Reminder purchase ini adalah pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk tertentu dalam toko dan teringat bahwa produk tersebut dibutuhkannya. Purchase sendiri ketika melihat produk atau merek tertentu, kemudian konsumen menjadi tertarik untuk mendapatkannya. Jadi kalau ini biasanya ada dorongan atau rangsangan tersendiri. Biasanya sih karena ada diskon. Kemudian setelah itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembelian tak terencana ini. Yang pertama adalah penggunaan daftar belanja atau shopping list, dan yang kedua adalah pemilihan toko. Nah, pemilihan toko ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah dari lokasinya, kemudian kemudahan transportasi, akses jalan. Kalau transportasi ini akses jalannya bagaimana, terus tersediaan transportasi umum atau tidak. Lalu yang ketiga adalah jam operasional toko. Operasional tokonya itu buka 24 jam atau hanya dari pagi sampai malam. Terus ketiga adalah komposisi toko. Dan komposisi toko itu dilihat dari ukuran tokonya, terus tata letak tokonya. Terus selanjutnya adalah kedekatan dengan kompetitor, pemilihan produk, dan tempat parkir. Dan yang ketiga adalah pengaruh nuansa toko. Dilihat dari desain toko, tata letak toko, komunikasi visual, penerangan, warna, musik, dan aroma. Perilaku pengaruh kompulsif. Perilaku kompulsif ini dapat didefinisikan sebagai respon terhadap dorongan yang tidak terkendali atau keinginan untuk memperoleh, menggunakan, atau mengalami satu perasaan substansial atau kegiatan yang menuntun individu secara berulang kali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kompulsif ini. Yang pertama adalah rangsangan, pengalaman sosial, pengetahuan tren terbaru, status dan kekuasaan, balas jasa atas diri sendiri. Proses pengambilan keputusan belanja pelanggan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu pengenalan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional dan kebutuhan psikologis. Terus yang kedua adalah pencarian informasi. Pencarian informasi ini dilihat dari jumlah informasi yang dicari. Terus biaya pencarian informasi meliputi waktu dan uang. Karena saat mencari informasi itu sifat dan penggunaan produk dapat dilihat dari sifat dan penggunaan produk, terus karakteristik pelanggan individu, dan aspek pasar dan situasi belanja saat belanja itu berlangsung. Kemudian yang ketiga dari pencarian informasi adalah sumber informasi. Dan sumber informasi ini biasanya seseorang itu akan lebih percaya pada orang-orang yang mereka kenal atau orang
terdekat mereka. Kemudian yang keempat adalah mengurangi pencarian informasi. Mengapa ini harus dikurangi? Karena agar si konsumen itu dapat langsung datang ke retail, sehingga si retailer ini dapat membujuk si calon pembeli ini untuk langsung membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi atas alternatif-alternatif. Nah, evaluasi atas alternatif pemilihan toko itu dapat dilihat dari kriteria evaluasi, karakteristik toko yang dirasakan, proses pembandingan, dan yang terakhir adalah toko dapat diterima atau ditolak. Terus yang kedua adalah model multi atribut. Model atribut ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan mengevaluasi kepercayaan terhadap toko berkaitan dengan kinerja yang bermanfaat, terus bobot penting, implikasi untuk retail, memasuki berbagai rangkai pertimbangan, mengubah kepercayaan kinerja. Kemudian yang keempat adalah evaluasi setelah belanja. Evaluasi setelah belanja ini dibagi menjadi 4 ya. Ini yang pertama adalah yang dapat dilakukan evaluasi setelah belanja itu dapat dilakukan itu dengan memberikan garansi produk, membantu instalasi pemasangan produk, menghubungi konsumen, bagaimana produk yang telah dibelinya, membangun harapan yang realistis. Ada beberapa faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga di sini adalah produk yang dipakai oleh keseluruhan anggota keluarga. Dan yang kedua adalah pengambilan keputusan keluarga. Tadi yang pertama adalah keluarga, dan yang kedua adalah pengambilan keputusan keluarga. Nah, kalau dalam pengambilan keputusan keluarga ini dipusatkan bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah, di sini anak-anak itu memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kelompok referensi. Yang keempat adalah budaya. Kelima adalah aspek pribadi. Keenam adalah aspek kejiwaan atau psikologis. Yang terakhir adalah perilaku belanja konsumen Indonesia. Jadi konsumen Indonesia itu lebih banyak membeli produk makanan dan beli membanyak produk makanan, lalu menyimpan dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Dengan demikian mereka bisa menyimpan uang mereka ke hal-hal yang lebih penting, yaitu seperti pendidikan dan kesehatan. Konsumen Indonesia. Jadi menurut dari hasil penelitian Irawan, konsumen Indonesia itu short thinking, kemudian collectivism, impulsif bayar atau pembelian tanpa perencanaan, forgain orientation, context orientation, kemudian yang selanjutnya adalah konvensional teknologi, kemudian religious, subculture influence, high pride, atau memiliki gengsi yang tinggi, dan yang terakhir friendly atau tidak ramah lingkungan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.